mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia IAIN Sultan Amai Gorontalo batch 2 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Rabia Busari. Saya guru pendidikan agama Islam di SD Negeri 03 Paguyaman, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Bualeru. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia kategori 2 batch 2 di LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo dengan NIM 247072247 dan nomor peserta 7501650000296. Pada hari ini Selasa tanggal 28 Januari 2025 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning pada materi indahnya saling menghargai, mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5. Terima kasih, mohon arahan bimbingannya dan selamat menyaksikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah ya, hari ini kita masih awal pertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Nah, hari ini kalian sudah siap untuk belajar? Semuanya sudah sarapan dari rumah? Semangat ya? Ya, semangat. Oke. Kalian sudah siap untuk menerima materi? Oke, kalau sudah siap, semuanya berdiri dulu. Yang merasa kemejanya masih berada di luar, tolong dirapikan ya. Kemudian jilbab yang masih miring-miring, tolong dirapikan. Oke. Kemudian coba kalian lihat yang ada di bawah kalian. Kalau ada sampah, silakan pungut sampahnya dan buang di tempat sampah. Oke, silakan. Kalau sudah tidak ada lagi, silakan kalian duduk semua. Baik. Ibu absen dulu ya. Iqbal. Hadir. Ragil. Rafli. Hadir. Lintang. Hadir. Aulia. Hadir. Sartika. Hadir. Alinda. Hadir. Seruni. Hadir. Suci. Hadir. Oke. Ramah. Hadir. Oke, jadi hari ini semuanya hadir ya? Ya. Oke, semuanya hadir. Nah, seperti biasa sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita harus apa dulu terlebih dahulu? Doa. Silakan Adik Iqbal pimpin doanya. Teman-teman, sebelum belajar mohon kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya'lazillahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah rabbil zikri ilman wa ladunni fahman syaraqaulahul alim. Doa selesai. Baik, anak-anak, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam ya, dengan materi Aku Anak Soleh, dengan submateri indahnya saling menghargai. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, Ibu akan mengetes kemampuan kalian. Nah, kemampuan kalian. Nah, di sini Ibu akan bagikan kalian LKPD. Silakan kalian jawab. Di sini Ibu akan bagikan kalian. Silakan kalian jawab ya. Jangan lupa tulis nama. Mana yang sudah dua soalnya? Silakan kalian tulis dulu soalnya. Jawab soalnya ya.
Ini melatih kalian. Kalau ada yang kurang jelas silakan bertanya ya. Sudah? Sudah ya. Baik, dari hasil yang sudah saya terima, ini adalah tes untuk kemampuan awal kalian. Sudah sebagian besar yang sudah paham terhadap materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, dan sebagian kecilnya lagi ada yang belum paham. Nah, untuk memperjelas materi pada pagi hari ini, baik anak-anak, Ibu akan memberikan kalian motivasi ya. Nah, anak-anak yang hebat, setiap kita itu adalah bagian dari sebuah keindahan besar bernama keberagaman. Tidak ada satupun orang yang sama persis, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita dan istimewa. Ketika kalian menghargai teman yang berbeda suku, agama, ataupun pendapat kalian, sedang menanamkan kebaikan dan cinta di dunia ini. Dengan saling menghargai, kalian membuat kehidupan menjadi lebih damai, bahagia, dan penuh warna. Ingatlah, saling menghormati bukan hanya sikap, tetapi juga hadiah yang kita berikan kepada diri kita sendiri dan orang lain. Mari kita bersama menjadi pribadi yang lebih baik di setiap hari, karena kalian adalah generasi penerus yang akan membuat dunia ini lebih indah. Oke, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama itu peserta didik dapat menjelaskan makna dari hidup saling menghargai dengan benar. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan contoh-contoh perilaku saling menghargai dengan benar. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga, peserta didik dapat menampilkan contoh-contoh perilaku saling menghargai dengan benar. Nah, saya akan bertanya sama kalian ya. Nah, apakah penting kita untuk belajar saling menghargai? Mengapa kita penting untuk belajar saling menghargai? Ada yang tahu? Oke, silakan Adik Iqbal. Ada yang lain lagi? Ada hidup menjadi rukun. Nah, hidup kita jadi rukun. Selain itu apa lagi? Terciptanya keharmonisan. Ya, terciptanya keharmonisan. Nah, penting kita untuk mempelajari indahnya saling menghargai ini agar kita bisa mengetahui apa makna dari indahnya saling menghargai ini. Dan di samping itu juga kita bisa menerapkan contoh-contoh perilaku saling menghargai supaya hidup kita menjadi damai. Oke, baik anak-anak, kalau kalian perhatikan gambar yang ada di papan ini gambar ini menceritakan tentang apa? Orang yang bermain tidak menjadi tenang Ya. walaupun suku mereka berbeda. Nah, di sini seperti kita lihat bersama di gambar ini, orang ini, anak-anak ini memiliki suku yang berbeda. Tapi mereka apa? Saling menghargai, tidak memilih teman atau hidup rukun. Mereka ini bahagia atau tidak? Bahagia. Jadi mereka bahagia. Meskipun mereka punya suku yang berbeda, tetapi mereka bisa bersatu. Nah, baik. Untuk memperjelas materi kita pada pagi hari ini, tolong kalian simak video yang akan saya tayangkan ya. Kemudian jika ada hal-hal yang penting, silakan kalian catat. Silakan ambil kertas dan catat yang kalian anggap penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar ini yaitu pertama, peserta didik dapat menjelaskan makna hidup saling menghargai dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan contoh-contoh perilaku saling menghargai dengan benar. Tiga, pengertian hidup saling menghargai. Hidup saling menghargai adalah sikap dan perilaku di mana kita menghormati dan menghargai hak, pendapat, kepercayaan, dan perbedaan orang lain, baik dalam budaya, agama, ras, maupun pandangan hidup. Dengan saling menghargai, kita menciptakan hubungan yang harmonis, mengurangi konflik, dan membangun lingkungan yang penuh toleransi dan kerjasama. Menghargai suku dan budaya. 1. Belajar tentang suku dan budaya orang lain. Kedua, menghormati tradisi dan kebiasaan. 3. Menggunakan bahasa yang sopan. 4.
bekerja sama dengan semua orang. 5. Mendukung keberagaman. 6. Tidak stereotip dan berprasangka. Yang ke-7. Bersikap ramah dan terbuka. Menghargai keyakinan orang lain. Menghargai keyakinan orang lain ialah sikap terpuji dalam pergaulan sehari-hari, tetapi dalam batas yang ditetapkan oleh syariat Islam. Menghargai pendapat orang lain, karena jika ada perbedaan harus diselesaikan dengan adil dan bijaksana. Yang kedua, jika harus menghindari perilaku ingin menang sendiri atau menganggap pendapat sendiri yang paling benar. Yang ketiga, jika ada permasalahan diselesaikan dengan musyawarah. Contoh hidup saling menghargai. Dalam keluarga, ketika adik ingin menonton acara favoritnya di TV, kita memberikan giliran dan kita cuma tanya acara yang kita sukai. Contoh kedua yaitu di sekolah. Ketika teman sekelas berbeda pendapat saat diskusi kelompok, kita mendengarkan pendapatnya dengan sopan tanpa mengkritik ataupun merendahkan. Contoh berikutnya yaitu di lingkungan masyarakat. Ketika ada tetangga yang merayakan hari besar agamanya, kita ikut mengucapkan selamat dan menghormati perayaannya, meskipun kita memiliki keyakinan yang berbeda. Yang terakhir yaitu di tempat umum, memberikan tempat duduk kepada orang yang lebih tua atau ibu hamil saat berada di kendaraan umum. Baik, dari video tadi itu menjelaskan tentang apa? Menghargai pendapat orang lain. Menghargai pendapat. Dalam video tadi, apa yang kalian simak atau yang ada di dalam ingatan kalian sekarang? Yang terlintas dalam pikiran kalian itu tentang apa yang ada di tayangan video tadi? Ya, tentang saling menghargai. Nah, contoh saling menghargai itu yang pertama apa? Menghargai Orang lain. pendapat orang lain. Kemudian yang kedua apa? Menghargai suku dan budaya. Yang ketiga, menghargai keyakinan orang lain. Dan yang terakhir yaitu menghargai apa? Yang terakhir yaitu kita harus bisa menerima perbedaan pendapat. Contohnya seperti yang ada di dalam kelas itu, contohnya seperti apa? Ketika apa? Ketika berdiskusi. Ketika berdiskusi kita tidak boleh apa? Kita tidak boleh egois. Dalam berdiskusi itu kita harus bisa menerima pendapat orang lain. Ketika pendapat kita tidak diterima oleh orang lain, maka kita harus apa? Ya, harus bersabar. Baik adik-adik, kalian saya akan bagi menjadi 3 kelompok. Nah, dalam pembagian kelompok saya akan bagi dalam bentuk spill ya. Berarti dalam satu kelompok itu ada yang 3 dan ada 4 orang. Kita mulai dari sekarang ya untuk pembagian kelompoknya. Jadi kelompok 1 yang pertama itu adalah Rafli. Dan yang terakhir kita lihat bersama. Oke. Yang terakhir adalah Fragil. Jadi kelompok 2 ada Fragil, Aulia, dan siapa yang satu? Yang kelompok 2? Saruni. Oke. Jadi yang sisanya itu adalah kelompok 3. Ada Alinda, Arika, Rahmat, dan Iqbal. Jadi silakan kalian cari teman kalian ya. Silakan kelompok 1 bergabung dengan kelompok 1 sebelah sini. Sudah? Ini adalah tugas kalian. Silakan kalian isi ya. Ini kelompok 1, 2, 3. Tolong dibaca baik-baik soalnya. Baik adik-adik, silakan kalian kerjakan ya. Silakan kalian berdiskusi dengan teman kalian terhadap soal yang saya sudah bagikan tadi. LKPD yang sudah saya bagikan tadi, silakan kalian kerjakan dengan teman kalian. Kalau ada yang susah, yang kalian rasa sulit, silakan bertanya kepada saya. Kelompok 2 ada yang susah?
silakan kalian tunjuk salah satu siswa maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Kelompok 3 sudah kerja sama. Ada yang sudah selesai? Sudah. Oke. Kelompok 1 sudah selesai? Sudah. Oke. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Oke, berarti sudah semuanya ya? Oke, sebelum kita akan lanjut ke tahap berikutnya yaitu presentasi, silakan kalian berdiri dulu semua. Kita ice breaking dulu ya, supaya semangat. Oke, silakan Adik Bintang pimpin ice breakingnya. Tepuk semangat. Tepuk fokus. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, sungguh-sungguh fokus. Oke, silakan duduk. Sudah semangat ya? Ya. Oke, tidak ada yang mengantor? Tidak ada. Oke, kalau sudah tidak ada, kita mulai dari kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusi mereka. Silakan kelompok 1 maju. Kelompok lain silakan disimak ya. Kalau ada yang kalian ingin tanyakan, silakan catat dulu baru tanyakan kepada kelompok 1. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. A. Indahnya saling menghargai. Makna saling menghargai. Hidup saling menghargai berarti mengakui, menerima, dan menghormati keberadaan, perbedaan, serta hak orang lain. Sikap ini mencerminkan toleransi, empati, dan kepedulian yang penting untuk menciptakan hubungan yang harmonis di masyarakat. Contoh saling menghargai, menghormati budaya dan kebiasaan teman yang berbeda dengan kita, tidak merendahkan kepercayaan atau agama orang lain, mendengarkan pendapat orang lain meskipun kita tidak berpendapat. Berikut ini adalah beberapa contoh sikap saling menghargai, diantaranya sebagai berikut. 1. Menghargai suku dan budaya. Setiap suku dan budaya memiliki tradisi, bahasa, dan kebiasaan yang unik. Menghormati perbedaan ini adalah wujud saling menghargai. Cara menghargai suku dan budaya. 1. Tidak mengejek atau menjalankan tradisi orang lain. 2. Mengikuti dengan sopan saat diundang ke acara budaya tertentu. 3. Belajar menghargai keberagaman pakaian adat, seni, dan bahasa. Contoh, menghadiri perayaan adat teman dan berpartisipasi dengan sikap hormat. Menghindari penggunaan stereotip atau komentar negatif tentang suku tertentu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus dulu untuk kelompok 1. Itulah hasil dari kelompok 1 ya. Ada yang ingin bertanya? Oke, silakan kelompok 2. Jelaskan makna hidup saling menghargai. Jelaskan bagaimana menghargai suku dan budaya. Makna hidup saling menghargai. Saling menghargai adalah sikap dan tindakan untuk menghormati hak, perasaan, dan keberadaan orang lain tanpa memandang latar belakang, suku, agama, keyakinan, atau perbedaan lainnya. Dalam kehidupan sosial, saling menghargai adalah fondasi yang penting untuk menciptakan kedamaian, kerukunan, dan kesamaan antar individu atau kelompok. Menghargai suku dan budaya berarti memberikan penghormatan terhadap perbedaan suku, bahasa, adat istiadat, serta tradisi yang dimiliki oleh orang lain. Setiap suku budaya memiliki nilai-nilai yang unik dan penting untuk dilestarikan. Contoh, misalnya dalam sebuah perayaan budaya kita ikut menghormati adat istiadat orang lain dengan mengikuti acara atau kegiatan yang dilakukan meskipun kita tidak dari budaya tersebut. Hal ini menunjukkan rasa hormat terhadap keberagaman yang ada. Silakan duduk. Untuk kelompok 2, sudah paham kelompok 2? Oke, berikan aplaus dulu untuk kelompok 1. Oke, kita lanjut ya, kita lanjut di kelompok 2. Silakan kelompok 2 presentasikan hasil diskusi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
memiliki hak untuk menjalankan keyakinannya masing-masing. Menghargai keyakinan berarti tidak mengganggu atau menyinggung orang lain berdasarkan agama atau kepercayaannya. Contoh, ketika berteman dengan seseorang yang berbeda agama, kita dapat menghargai keyakinannya dengan tidak memaksakan pandangan agama kita kepada mereka. Misalnya, kita bisa memberi uang bagi teman yang beragama lain untuk menjalankan ibadah mereka tanpa gangguan atau merasa terpojokkan. Menghargai pendapat orang lain. Setiap orang memiliki pandangan yang berbeda. Menghormati pendapat orang lain berarti menerima perbedaan cara pandang tanpa merendahkan atau mengejek. Cara menghargai pendapat orang lain. 1. Mendengar dengan penuh perhatian ketika orang lain berbicara. 2. Tidak memotong pembicaraan atau mencemooh perasaan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan dulu aplaus untuk kelompok SWAT. Oke, dari kelompok lain ada yang ingin bertanya? Oke, silakan kelompok 3. Jelaskan bagaimana menghargai keyakinan orang lain dan menghargai pendapat orang lain. Oke, silakan kelompok 2. Menghargai keyakinan orang lain berarti menerima bahwa setiap individu berhak memilih dan memeluk agama atau kepercayaan yang diyakininya serta tidak mencampuri atau menghakimi keyakinan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok 3, apakah kalian sudah paham? Sudah paham kelompok 3? Sudah. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2 yang sudah menampilkan yang terbaik hari ini. Silakan. Tepuk tangan dulu. Oke. Kita lanjut ya, lanjut di kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Menerima perbedaan. Menerima perbedaan adalah kunci hidup utuh dalam masyarakat yang menjemuk. Setiap individu memiliki keunikan dalam latar belakang, cara berpikir, dan keyakinan. Cara menerima perbedaan. 1. Menganggap perbedaan sebagai kekayaan, bukan halangan. 2. Tidak membeda-bedakan teman berdasarkan agama, suku, atau latar belakang sosial. 3. Menghormati keputusan atau cara hidup orang lain yang tidak melanggar norma. Contoh, berteman dengan siapa saja tanpa memandang latar belakang, menyayangi teman yang memiliki kebutuhan khusus atau kondisi yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Dari kelompok lain ada yang ingin kalian tanyakan? Oke, silakan kelompok 1. Jelaskan bagaimana menerima perbedaan serta berikan contoh. Oke. Menerima perbedaan adalah sikap untuk memahami dan menghormati perbedaan dalam hal apapun, baik itu perbedaan dalam suku, agama, budaya, cara berpikir, atau cara hidup. Menerima perbedaan berarti tidak memaksakan orang lain untuk menjadi seperti diri kita, tetapi menghargai keberagaman yang ada. Contoh, jika kita memiliki teman dengan cara hidup atau pandangan politik yang berbeda, kita tetap bersikap baik dan terbuka, tidak merendahkan atau menghakimi mereka, melainkan menerima perbedaan tersebut sebagai bagian dari keberagaman yang memperkaya. Kelompok 1 dengar itu ya. Kelompok 1 sudah paham? Ya. Sudah mengerti apa yang disampaikan oleh kelompok 3? Ya. Oke. Sampai sini ada yang ingin kalian tanyakan lagi? Tidak ada? Oke, sudah paham semua? Ya. Oke, kalau sudah paham, ini saya akan bagikan lagi RKPD ya. Silakan kalian kerjakan secara mandiri, secara individu, tidak kerja kelompok. Silakan kalian kerjakan ini ya. Jangan lupa tulis nama. Kerjakan secara individu, bukan kelompok. Waktunya 5 menit, kalian mengerjakan tugas tersebut. Ada yang sudah selesai? Sudah. Oke, kalau sudah selesai, silakan angkat di sini. Satu orang yang
baik soalnya. Oke, benar lagi. Lanjut. Aulia, silakan maju Aulia. Oke, benar. Lanjut yang kelima. Oke, lanjut. Yang keenam. Ayo, terakhir. Oke. Lanjut lagi. Yang ketujuh, soal ketujuh. Oke, benar lagi. Silakan. Yang ke-8, soal ke-8. Baca baik-baik soalnya. Sikap menghargai keyakinan masing dengan cara menghargai keyakinan. Oke, salah. Lanjut yang ke-9. Soal yang ke-9 silakan. Baca baik-baik soalnya ya. Soal tuh. Tiga. Ya. Ayo silakan yang ke-9 maju. Soal ke-9 sekarang ya. Oke. Sekarang yang terakhir. Yang ke-10 silakan. Oke.
kerjasama yang pada gilirannya akan memperkuat ikatan sosial antar sesama, menjadi pribadi yang menghargai orang lain dan tidak hanya membawa manfaat bagi hubungan sosial, tetapi juga memperkaya pengalaman dan wawasan kita dalam hidup bersama di dunia yang penuh keragaman. Baik adik-adik, itu kesimpulan dari materi yang sudah kita pelajari tadi ya. Sekarang Ibu akan bagikan kalian link. Silakan kalian buka di grup WhatsApp, itu tugas yang Ibu bagikan sekarang. Silakan kalian buka. Tugas itu kalian kerjakan di rumah ya. Link yang sudah saya bagikan silakan kalian kerjakan tugas di rumah. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akhiri. Insya Allah kita akan bertemu di pekan berikutnya dengan materi yang berbeda, yaitu tentang khalifah di muka bumi. Oke? Untuk mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, silakan adik Lintang pimpin doa pulang. Teman-teman, sebelum pulang mari kita berdoa bersama-sama. Doa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.